Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, semoga teman-teman sehat selalu. Untuk hari ini kita mulai belajar ya terkait mekanika tanah. Jadi kemarin untuk RPS-nya sedikit saya perbaiki. Jadi ketukar kemarin itu untuk mekanika tanah 2 harusnya. Jadi saya yang salah. Nah, hari ini kita coba belajar tentang percobaan laboratorium, di mana nanti untuk di percobaan laboratorium kita akan mencoba menghitung tanah yang dari awalnya basah ya. Nanti gimana caranya hitung masa tanah yang dicoba dikeringkan gitu. Jadi masa tanah aslinya itu berapa gitu, kadar airnya, untuk mengetahui jumlah kadar airnya gitu. Saya langsung share screen. Ini untuk materinya sudah saya unggah sekalian sama tugas evaluasinya ya. Nanti silakan teman-teman coba lihat. Kelihatan ya untuk materinya? Ya, Bu. Iya. Oke, baik. Kelihatan, Bu. Untuk percobaan laboratorium ini nantinya kita akan mengawalinya di awal tentang berat volume tanah basah, perhitungan berat volume tanah basah atau biasa dengan disebut dengan bulk density. Jadi prosedur pelaksanaannya nanti kita akan menekankan sebuah cincin ke dalam tanah asli, ada cincin gitu, bentuknya cincin. Kemudian meratakan bagian atas dan bawahnya. Tanah beserta cincin kemudian kita timbang. Bila berat volume cincin diketahui, jika sudah diketahui ya, maka berat volume tanah basah itu nantinya dapat dihitung. Kita perlu mengetahui simbol-simbolnya juga ya. Jadi kalau kita ngomong tentang berat cincin, berarti kita beri simbol W1. Kalau berat cincin tanah itu disebut W2. Kalau kita ngomong berat tanah berarti W2 dikurangi dengan W1. Kalau untuk volume cincin itu disebut V untuk simbolnya. Nah, untuk rumusnya volume tanah basah sendiri itu gamma sama dengan W2 min W1 per V. Ini untuk berat volume tanah basah. Selanjutnya, metode ini tidak bisa digunakan untuk tanah yang sangat kering dan yang memiliki tingkat plastisitas rendah. Ini garis bawahnya ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan melaksanakan percobaan laboratorium di laboratorium Unitri, usahakan saat mengambil tanah itu kondisinya tidak seperti ini, tidak terlalu kering dan memiliki tingkat plastisitas rendah. Jadi kalau intinya tanah itu kalau terlalu kering, tingkat plastisitasnya rendah, berarti kondisi airnya itu enggak ada gitu ya. Karena kita mau tahu berat volume tanah basah, tapi kalau kita menggunakan tanah yang sangat kering nanti tidak bisa ketahuan untuk kondisi airnya kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kita melaksanakan pengambilan tanah, pengecekan tanah, praktikum ya, itu biasanya dari saya sendiri ataupun dari Bu Kiki atau Pak Danang, kan yang ngajar Pak Danang sama Bu Kiki ya mekanika tanah 1 selain saya. Jadi itu terserah sama mahasiswanya, silakan kalian nantinya yang ngambil tanahnya. Cuma diwanti-wanti, diberi penegasan bahwa tanahnya nanti usahakan jangan terlalu kering kayak gitu. Nah, langsung lanjut ke prosedur pelaksanaan. Oh, ini tadi sudah ya prosedur pelaksanaan. Nah, kita masuk ke kadar air. Jadi kegunaan untuk pengukuran ini tanah basah itu, untuk mengetahui kadar tanah ini itu untuk menentukan kadar air tanah, yaitu untuk perbandingan berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat kering tanah. Jadi nantinya kita bisa tahu kadar air yang ada di suatu tanah itu berapa, terus kemudian kita bisa membandingkan dengan kondisi tanahnya nanti yang kering kayak gitu. Jadi kan suatu tanah kan pasti mengandung namanya air, kemudian ada kemudian yang jelas ada tanahnya ya.
Tapi tanah sendiri itu ada yang tanah berpori sama tanah yang tidak berpori. Gitu. Nah, yang kemudian nanti dinyatakan itu dalam bentuk persentase. Nah, prosedur pelaksanaannya yang pertama, tanah yang akan diperiksa ditempatkan dalam cawan yang bersih dan telah diketahui beratnya. Kondisi cawan wajib bersih. Kenapa? Karena kan cawannya sendiri kan terbatas ya kalau untuk di lab. Jadi kemungkinan besar ada yang habis menggunakan, jadi ada yang nempel-nempel gitu untuk tanahnya. Nah, usahakan jangan sampai ada yang nempel karena beda tanah nanti akan beda untuk kandungannya kayak gitu. Kemudian dia juga telah diketahui beratnya, jangan lupa nimbang kayak gitu nantinya. Nah, cawan dan isinya ditimbang dan beratnya dicatat. Itu untuk yang pertama. Kemudian nanti untuk pelaksanaannya kan butuh beberapa hari ya, sampai akhirnya si tanah sudah tidak memiliki kadar air dengan cara di oven nantinya. Nah, cawan dan tanah basah kemudian dimasukkan di oven. Nah, ini oven pengering sampai beratnya konstan. Itu nanti sampai hari kesekian gitu. Selanjutnya keluarkan dari oven, kemudian dinginkan dalam desikator. Desikator itu alat ya. Nanti kalau misalkan kamu main ke lab bisa tahu di situ nantinya. Setelah dingin, ditimbang kembali beratnya dan dicatat. Nah, tiap harinya teman-teman itu wajib menimbang. Jadi misalkan hari pertama dengan kondisi tanah yang baru diambil, kemudian ditimbang di cawan gitu ya, itu ditimbang awalnya berapa, terus kemudian kan dimasukkan ke oven. Besoknya teman-teman ngecek lagi dari oven itu setelah 24 jam dimasukkan ke dalam oven, kira-kira masih kandungan airnya berapa, kita timbang lagi kayak gitu. Jadi penimbangan itu tujuannya untuk melihat berapa persen, berapa berapa gram ya kira-kira air yang sudah terbuang, yang sudah menguap. Nah, ini untuk perhitungan. Jadi rumusnya kalau misalkan kita ngomong W1 berarti asalnya dari cawan plus tanah basah. Kalau kita ngomong W2 cawan plus tanah kering, dan yang ketiga ini cawan kosong berarti kita ngomong W3. Nah, untuk mengetahui berat air, berat tanah kering dan kadar air sesuai dengan rumus ini ya. Jadi untuk berat air itu W1 min W2, berat tanah kering itu W2 min W3, dan kadar air itu W1 min W2 per W2 per W3 min W3 dikali 100%. Kalau misalkan cuma lihat rumusnya aja, mungkin teman-teman bingung, nanti kita aplikasikan ke contoh soal yang kemudian nanti teman-teman juga bisa ngerjakan soalnya kayak gitu. Nah, kita masuk ke berat jenis. Jadi specific gravity. Untuk berat jenis ini merupakan perbandingan antara berat butir tanah dan berat air dengan volume dan temperatur yang sama. Cara menentukan berat jenis sesuai yang sudah dituliskan di sini ya, bahwasanya yang pertama dari contoh tanah kering yang sudah di oven. Jadi tadi kan mau melihat kadar airnya si tanah. Nah, kondisi akhirnya kan tanahnya sudah kering. Nah, tanah yang sudah kering itu kita gunakan untuk melihat berat jenisnya. Nah, kemudian ditempatkan dalam cawan yang beratnya sudah diketahui, itu sebagai D1 simbolnya. Nah, cawan dan tanahnya yang ditimbang itu simbolnya adalah D2. Selanjutnya, contoh tanah dimasukkan ke dalam piknometer. Piknometer itu kayak apa ya? Tabung, bukan tabung. Apa ya namanya? Kayak gelas ukur gitu. Gelas ukur yang kayak labu, yang telah berisi air suling sebagian. Nah, piknometernya dipanaskan dalam udara dalam contoh tanah yang dikeluarkan. Setelah udara keluar, nanti piknometernya diisi penuh dengan air suling, kemudian dimasukkan dalam bejana suhu konstan sampai temperaturnya merata. Yang terakhir, permukaan luar dari piknometer dikeringkan, kemudian ditimbang, ini menjadi W1. Nah, ini untuk gambar piknometernya ya, ini ya. Ini untuk gambar piknometernya, kalau teman-teman masih bingung. Ini untuk tempat penyulingannya dan penimbangannya. Nanti teman-teman bisa melaksanakan ini saat mekanika tanah 2
yang praktek itu. Jadi usahakan untuk hitungan ini kalian juga paham karena nanti digunakan untuk laporannya. Jadi pengerjaan laporan nanti selain kalian praktikum mengerjakan hitungan ini. Dengan catatan kalau yang sekarang kan saya mempunyai soalnya, tapi kalau teman-teman di mekanika tanah 2 nanti sesuai dengan bahan atau tanah yang kalian ambil kayak gitu. Nah, berat jenis tanah ini dapat ditentukan dengan rumus ini. GS sama dengan GT dikali WS per WS min W1 plus W2. Nah, GS ini merupakan specific gravity, ini contoh tanahnya. Terus kemudian GT itu specific gravity air pada temperatur T. Nah, untuk WS ini berat contoh tanah D2 min D1. Untuk W2-nya ini berat piknometer plus air pada temperatur T. Cara menggunakan kalibrasi piknometer sendiri harus diisi dengan aquades atau sebentar. Ini yang ngomong bisa di-mute dulu. Oke. Jadi diisi dengan aquades ini atau bisa diisi dengan air mineral apa terserah. Yang penting wajib bermerek ya, aqua atau pakai apalah terserah. Yang penting air kemasan kayak gitu. Karena kalau nggak air kemasan nanti takutnya masih ada kotoran ya di dalamnya. Mengingat air yang ada di Unitri sendiri untuk yang di lab itu kandungannya masih belum terlalu bersih karena dia ngambilnya kalau nggak salah dari air tanah kayak gitu. Jadi belum sampai disuling yang bagus menggunakan standar PDAM kayak gitu. Kemudian letakkan di atas kompor sampai merata suhunya sambil diaduk. Jadi nanti yang kotak ini tadi, ini tuh kompor ini ya. Jadi dia panas. Kelihatannya cuma kotak gini aja kayak timbangan, tapi sebenarnya dia ini kompor kayak gitu. Kompor secara secara kimiawi ya. Jadi nggak kok kayak kompor yang ada di dapur kayak gitu. Nah, selanjutnya suhu diukur pakai termometer dan bila permukaan lebih dari 500 TC dibuang dengan pipet. Ada pipetnya, penjepitnya kayak gitu. Kemudian timbang piknometer plus airnya. Dengan cara di atas lakukan 5 kali dengan suhu antara 20 sampai 40 derajat Celcius sehingga didapat 5 titik yang membentuk lengkung kalibrasi dari piknometer yang digunakan. Nanti teman-teman kalau melaksanakan praktikum ini saya rasa nggak kesusahan juga karena pasti akan ada asisten lab. Jadi pasti akan dibantu sama kakak tingkat kalian ya, yang jadi asisten lab biasanya kakak tingkat kalian gitu. Nah, ini untuk piknometer. Nah, kita masuk ke contoh soal. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ada piknometer dengan berat jenis 621 gram digunakan untuk menguji contoh tanah nomor 1, 2, 3. Ya, ini ya. Contoh tanah ya, nomor 1, 2, dan 3. Contoh tanah 1 dikeringkan dengan oven. Yang pertama ini dengan oven, yang kedua ini contoh tanah 2 ini tanah yang jenuh sempurna. Kemudian yang ketiga ini jenuh sebagian. Jadi kalau jenuh sempurna itu banyak mengandung air. Kalau jenuh sebagian ini ngomongnya kalau orang Jawa nyemek-nyemek gitu ya. Jadi nggak banyak kandungan airnya, tapi sebagian kandungan air, sebagian enggak kayak gitu. Kalau jenuh sempurna ini mungkin semacam lempung kayak gitu. Kalau yang pertama ini yang sudah dikeringkan dengan oven berarti dia memang kondisinya kering. Nah, diketahui bahwasanya berat volume basah tanah 3 ini ketiga tanahnya itu 1,993 gitu. Kemudian untuk berat piknometernya jika diisi air itu sudah 1.490 gram. Nah, tentukan berat jenis tanah, kemudian yang B ini angka pori, E
simbolnya E, dan kadar air W untuk contoh tanah 2 dan 3. Kemudian yang C ini derajat kejenuhan untuk contoh tanah 3. Jadi kita cari dulu tentang berat jenis tanah. Nah, kita menggunakan berat jenis tanah yang pertama dulu ya. Kalau berat jenis tanah tadi kan pakai rumus yang GS tadi ya. Nah, berat airnya untuk mengisi piknometer sampai penuh tadi kan sudah diketahui ada 1490 ini dikurangi dengan 621 diperoleh dari piknometer awal. Itu ya, sampai ya. Udah, kemudian dapat hasilnya. Nah, untuk berat air yang ditambahkan ini dapatnya 2000 sekian, 2110 dapatnya dari sini. Dari nilai berat piknometer contoh tanah dan air di tanah pertama, kemudian dikurangi dengan 982 ditambah 621, ini 982 ini berat contoh tanah ditambah dengan ini beratnya si piknometer 621 ya, dapatnya ini 507 gram. Selanjutnya untuk berat air yang dipindahkan tanah ini diperoleh dari nilai berat air untuk mengisi piknometer sampai penuh tadi dikurangi dengan berat air yang ditambahkan tadi, dapatnya 360. Kemudian selanjutnya tinggal kita ingin mengetahui berat jenis tanah kan, pakai rumus GS sama dengan berat contoh tanah dibagi dengan berat air yang dipindahkan tanah. Ini tadi 982, ini sesuai dengan soal tadi ya, di tanah 1 dibagi dengan 362 ini dapatnya dari berat air yang dipindahkan tanah. Kemudian tinggal dihitung dapatnya segitu. Kita masuk ke berat contoh tanah yang kedua. Berat contoh tanah yang kedua ini agak sedikit beda untuk perhitungannya sebab sebentar. Ya. Sebab ini dianya outputnya nanti mencari angka porinya ya, kayak gitu, sampai ke angka pori. Nah, berat air yang ditambahkan 2025 dikurangi 1025 ditambah 621, ini 2025 dapatnya dari ini tadi, ini ya. Kemudian berat contoh tanahnya 1025 ini tadi. Ini ya. 621 itu dapatnya dari nilai piknometer awal tadi ya, 621. Ini piknometer beratnya awal. Selanjutnya diperoleh 379 tadi. Nah, kita masuk ke volume air. Volume air itu ada 2 versi ya. Jadi sambil tak coret-coret di sini. Oke. Untuk gamma W, ya ini gamma W itu ada yang menuliskan bahwasannya nilai gamma W itu 1, tapi ada juga yang menggunakan 9,81. Kalau 9,81 ini satuannya adalah kilonewton per meter kubik ya. Kalau ini T per meter kubik. Nah, ini saya peroleh dari buku yang sudah saya share ke kalian, e-book yang sudah saya share ke kalian. Kayak gitu. Nah, tinggal kita nanti menggunakannya enaknya gimana gitu ya. Bisa pakai 1 atau bisa pakai 9,81, terserah kalian nanti mau menggunakannya yang mana sesuai dengan ini satuannya. Jadi melihat di satuan. Intinya dari satuannya ini kayak gitu. Ini untuk penentuan gamma W. Gamma W ini ya, volume air ya. Kayak gitu. Kalau untuk volume air ini rumusnya WW per gamma W, jadi 379 ini kita bagi dengan 1, kita bisa pakai 1 enggak apa-apa, dapatnya adalah ini. Terus kemudian untuk jika berat tanah W-nya
maka volume butiran tanah dan air ini diperoleh dari tadi dari volume airnya, kemudian 869 ini dari kebutuhan yang ada di soal ya. 869. Nah, ini berat dari piknometernya tadi. Perhitungan dari piknometernya tadi yang di awal. Karena untuk piknometer kan semuanya kan digunakan sama ya. Untuk piknometernya tidak ada ketentuan, yang di sini tadi hanya menentukan contoh tanahnya. Maaf, yang sesuai dengan soalnya ini tadi ada hanya contoh tanah sama piknometer contoh tanah dan air ini. Ini untuk keseluruhannya. Jadi untuk yang ini untuk pengisian penuh ini tetap digunakan untuk yang piknometer yang pertama 869 ini. Dapatnya adalah 490. Terus kemudian kita baru masuk ke rumusnya. Ini ketentuan rumus yang digunakan. Jadi nanti kalau misalkan hitung volume butiran tanah akan selalu menggunakan rumus ini. Kemudian diketahui berat contoh tanah 1025 dapat dari soal. Kemudian kita masukkan nilai W sama dengan 1025 dibagi dengan 1 plus W. Nah, kita baru masukkan ke sini. Kan W-nya tadi sudah diketahui, 490 tadi toh, 490. Terus kemudian kita masukkan ke dalam hitungan ini. Ini ya, W-nya ini berarti mengandung 1025 dibagi 1 plus W. Kemudian sini ada W kali W. W kecil berarti tidak ada ya di sini ya. Kalau untuk ini kan diperolehnya cuma W besar untuk nilainya. Berarti yang dimasukkan cuma W besarnya. Kemudian yang sini nilai GS. GS ini ketentuan. Jadi sama halnya dengan gamma W tadi. Sama halnya dengan gamma W. Gamma W tadi kan 1. Kalau GS ini akan selalu dapat nilainya 2,71. 2,71 kayak gitu. Jadi ini ketentuan juga. Ini ketentuan. Nah, dikali dengan gamma W berarti dikali dengan 1 ya ini. Terus kemudian dibagi juga dengan 1 gamma W. Kayak gitu. Masuk ke sini ke bawahnya setelah dihitung dapatnya seperti ini nanti hitungannya. Ya, di perkalian silang ya ini ya. Terus kemudian nanti hasil akhirnya diperoleh persentasenya 21%. Nah, untuk angka porinya rumusnya menggunakan W dikali GS. Nah, di sini GS kan tetap ya nilainya 2,71. Kemudian ini 0,21 asalnya dari masa persentase dari ini. Jadi 21% itu sama dengan 0,21. Kayak gitu, teman-teman. Oke, sebentar. Ya. Nah, kemudian diperoleh hasilnya angka pori 0,57. Begitu pula seterusnya untuk perhitungan berat contoh tanah 3, ini hitungannya sama juga dengan yang sebelumnya tadi. Terus kemudian angka porinya ya, tadi lanjutannya angka porinya diperoleh 0,55. Nah, untuk derajat kejenuhan tanah 3, kita pakai rumus ini. SR ini SR sama dengan W kali GS per E dikali 100%. Ingat-ingat bahwasanya nilai GS tadi 2,71 sama halnya dengan gamma W tadi adalah kita pakai 1. Kayak gitu, ini sudah ketentuan. Untuk nilai E angka pori diperoleh dari sini ya, 0,55. Diingat-ingat bahwasanya derajat kejenuhan sama ini tadi, sebentar. Derajat kejenuhan dan ini tadi mana sih tadi angka pori ya, nilai W-nya ini tadi ya sebelum memasuki angka pori itu dapatnya persen.
Ingat-ingat untuk apa namanya perhitungannya. Oke. Dah, terakhir ini ya sampai derajat kejenuhan di contoh tanah 3. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika mau ditanyakan. Untuk perhitungan perkalian silang ini, kemungkinan nanti teman-teman perlu coret-coret dulu biar bisa tahu untuk apa namanya hasilnya. Karena kalau cuma lihat ini saja mungkin bingung. Jadi coba sambil dikerjakan. Tapi kalau memang benar-benar mentok, nanti saya coba bantu pakai apa namanya chat di WA gitu ya, teman-teman ya. Saya perlu coret-coret dulu gitu. Oke, silakan saya buka sesi tanya jawab jika ada yang ingin ditanyakan. Ade, silakan. Ini Bu, apa yang tadi perhitungan yang kedua itu Bu, apa namanya pendapatan 2,71 itu dari mana Bu? 2, yang mana ya dia? 2,71. Yang tadi yang GS ya. itu Bu. Oh, yang ini hitungan ini. Oh iya ya. Ya ini jadi tinggal dibagi aja, Ade. Jadi 982 ini dapatnya dari contoh apa soal dari soal. Ini kan ini ya 982 ya. Kita fokusnya ke tanah 1 dulu. Itu terus kemudian dibagi dengan nilai berat air yang dipindahkan tanah. Kemudian tinggal dibagi aja. Dapatnya segitu. Oke, silakan untuk yang lain. Ada yang nanya lagi? Saya, Bu. Oke, baik, silakan. Ya, silakan. Silakan. Ada? Tadi yang ngomong. Saya juga sudah unggah materinya ini di Google Classroom. Kalau teman-teman mau lihat juga di Google Classroom, ini saya sembari ngabsen juga ya. Iya, nggak apa-apa. Saya tunggu. Saya Bu. Ya, silakan. Ini kan yang derajat kejenuhan yang contoh soal yang tanah 3 Bu. Itu kan tadi rumusnya SR sama dengan W kecil dikali GS bagi E kali 100%. Itu nilai W kecil itu perolehannya dari mana Bu? Nilai W kecil, oke baik sebentar. Jadi nilai W kecil ya. Tadi ini yang perhitungan yang ketiga ya, Ade ya? Iya Bu, perhitungan yang terakhir. Tanah 3 ini ya. Nah, derajat kejenuhan Bu. Baik, itu ini kan ya. ada rumus, iya Bu. Oh, dapatnya 0,1 ini. Sebentar ya. Oke. Nah, 0,1 diperoleh dari sini 10%. Jadi kan tadi saya bilang hasilnya memang W itu dapatnya persen, tapi untuk menghitungnya lagi digunakan nanti yang desimalnya. Jadi sama halnya seperti sebentar. Ini kan 10% ya, kita pakai 0,1. Sama halnya seperti yang di sini 21% kita pakai 0,21. Kayak gitu. Pertanyaannya bagus. Nyampe ya, Ade ya? Nyampe, Bu. Oke. Ada lagi yang lain selain Ade? Silakan, teman-teman. Saya, Bu. Oke, ya, silakan. Yang 0,208 sama dengan 0,21 itu dibulatkan ya, Bu? Sehingga menghasilkan 0,21. 0,21. Sebentar. Ya, itu dibulatkan ya, Bu?
Yang 0,208, Bu. Yang mana? 0,2. Itu yang berat contoh tanah 2, Bu. Berat contoh tanah 2, Bu. Yang tanah 2, oke. Ini tanah 2. Iya, ini merupakan pembulatan, dibulatkan. Jadi nanti biar ngitungnya persentasenya lebih mudah. Kalau pakai 0,21 kan 21% gitu. Jadi prinsipnya kalau di atas 5 itu bisa dibulatkan nanti langsung 1 kayak gitu. Kalau di bawahnya 5 biasanya tidak bisa dibulatkan kayak gitu ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke. Next, ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan Ade. Tadi kan yang Ibu jelaskan barusan itu 0,28 itu. Kata Ibu tadi di atas 5 itu maksudnya gimana, Bu? Maksudnya di atas 5 bisa dibulatkan? Ya, ini kan 8 toh. 8 itu kalau pembulatan desimal dimajukan itu bisa 1. Tapi kalau ini 3, enggak bisa. Berarti ya kalau mau dibulatkan seperti ini ya. Jadi hasilnya ya cuma 0,20 kayak gitu. Kayak gini lah, Ding. Jadi ini kan 0,208 ya. Ini bisa jadi 0,21 karena ada angka 8 ini. Ini kan di atas 5. Kalau misalkan 0,203 misalkan seperti itu kan di bawahnya 5. Jadi dapatnya 0,20 kalau mau dibulatkan. Nggak bisa 3 dibulatkan ke depan menjadi angka 1 kayak gitu. Pun juga kalau misalkan 0,226 misalkan, ini bisa jadi 0,23 nambah, ya nambah. Tapi kalau misalkan ini 0,214 misalkan, ini cuma 0,21. Itu ya, Ade ya. Iya, Bu. Sudah ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Oke. Ya, silakan Petrus. Nanti kalau misalkan keputus silakan join lagi ya. Silakan Petrus. Sudah ada ini? Sudah, Bu. Oke, silakan dilanjutkan Petrus untuk pertanyaannya. Untuk berat contoh tanah 2 tadi, Bu. Saya masih keliru dengan dari hasil 37,228 itu hasilnya dari mana, Bu? Oke, berat contoh tanah 2 ya, sebentar. Ya, Bu. 37,228 mana sih? Oh, ini tah. Ini dari hitungan ini. Petrus. Iya, perkalian silang. Perkalian silang ini, oh iya ini kayaknya salah nulis sayanya. Jadi kan harusnya kalau perkalian silang dapatnya tetap 37,228 ya, bukan 378,228. Ini sayanya yang salah hitung. Nanti coba kalian juga sambil ngerjakan itu contohnya juga sambil dihitung ulang ya. Kemungkinan ada trouble seperti ini. Kayak gitu. Ya, sambil dicek ya. Oke. Terima kasih Petrus. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Silakan. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Tidak ada untuk ini ya. Nanti coba dipelajari lagi dari awal, terus kemudian coba dihitung-hitung ya. Kalau untuk perkalian silangnya kalau masih bingung nanti saya bantu, saya jabarkan lagi, saya perlu coret-coret kemudian saya foto gitu aja di WA grup ya. Nah, ini untuk latihan soalnya, sudah saya unggah juga di di Google Classroom, sejenis kok, mirip untuk pengerjaannya. Nanti tinggal memasukkan
angka-angkanya gitu aja. Nanti dicoba ya teman-teman ya. Terus peraturan kerjakan soalnya nanti ada di Google Classroom juga, sudah saya tuliskan. Jadi nanti mohon sesuai dengan peraturannya ya, karena kalau nggak sesuai nanti saya juga kesulitan untuk ngeceknya. Dan usahakan jangan copy paste dari teman-teman, tapi kalian usaha ngerjakan sendiri gitu ya. Seenggaknya kalau nggak bisa ya diskusi silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan nyontek, karena kalau nanti kalian nyontek hanya tinggal lihat punya temennya. Nah, susahnya kalian nanti pas praktikum kayak gitu. Kan kalau praktikum bebannya nanti nggak cuma praktek aja, tapi juga ngitung juga. Nanti asalnya ini dari mana pasti bingung. Gitu. Jadi pemanasan sebelum praktikum kita ngerjakan soal-soal ini dulu, nanti pas praktikum ngambil tanah, realnya, kemudian kalian ngitung sesuai dengan hasil tanahnya itu. Bukan soal seperti ini. Kayak gitu ya, biar paham nantinya. Ada lagi yang mau ditanyakan seputar tentang contoh soal tadi? Silakan. Tidak ada? Bu, pertanyaan mengenai tugasnya, Bu. Oh iya, silakan Afrianus. Misalkan kalau kita nanti sudah kerja ini, Bu, kita di PA pribadinya Ibu bisa ya, Bu? Oh, boleh, silakan, enggak apa-apa. Atau pakai di WA group juga enggak apa-apa. Gitu. Oh iya, Bu. Kan kalau WA group kan nanti bisa baca semua teman-teman. Jadi teman-teman yang lain yang mau tanya tapi malu atau takut, jadi biar bisa tahu gitu. Apa dimanfaatkan WA grupnya ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ignatius mungkin? Enggak. Oh, Ade, ya silakan Ade. Oh, nggak bisa on mic. Gimana ini? Yang tulisan mute itu loh dipencet, dibuat unmute. Silakan. Bisa sudah? Gimana Ade? Oke, silakan ditulis di chat aja kalau gitu. Saya tunggu, enggak apa-apa. Silakan Ade kalau mau bertanya. Saya tunggu chatnya. Ini katanya Ade agak susah mic-nya, agak error. Ade, ini Ade itu mau ngetik mau enggak sih? Pendapatan hasil dari 535. 535 sih. Sebentar saya buka lagi untuk ini hitungannya 535 itu yang mana ya? Di BERA contoh 2, Bu. Oh, di contoh 2 ya. Mana 535? Oh, ini tah, 535W ini toh. Ya dari hitungannya. Nanti coba sambil dihitung. Sambil dihitung ya. Kan kita ini harus menyesuaikan sambil ini kan 1000 sekian toh. Tanggalnya ya segitu 535. Kita coba sambil dihitung dulu aja ya. 535. Saya rasa sih di segitu sih dapatnya. Coba nanti dihitung. Kalau misalkan ada salahnya mungkin beda 2 digit mungkin. Nggak terlalu jauh gitu. Itu ya. Nanti coba dihitung ulang. Pokoknya intinya mungkin saya juga yang salah belum ngecek dari awal untuk hitungannya. Tapi nggak terlalu jauh dari ini untuk hasilnya gitu ya teman-teman ya. Saya coba dicek lagi. Nanti kalau misalkan memang kesulitan untuk perkalian silangnya, saya bantu tak kirim penjelasan detailnya di WA group gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya?
Nggak ada? Oke, baik. Ya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Nanti dicoba lagi ya untuk soalnya. Kalau misalkan memang benar-benar mentok nggak tahu, silakan di chat saya di WA group gitu biar teman-teman yang lain juga bisa baca kekurangannya, nggak pahamnya kalian di mana. Terus saat ngerjakan nanti dilihat peraturan pengerjaannya, itu ya. Itu saja pesan dari saya. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sehat selalu.